Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Kami dari SMK Negeri 1 Cerme dan dari kelas 11 APL 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fethi Nazilatul Mufidah, absen 31, dan teman saya Zulma Tisdalia Mahfira, absen 36. Saya Nurila Fitri Edina, absen 15. Saya Siran Fabrika Putri, absen 23. Saya Nilam Nurcahya, absen 13. Saya Naila Jasa Siswa, absen 8. Di sini kami akan membuat tugas video bahasa Indonesia mengenai makanan tradisional khas Gresik, yaitu pudak. Ikuti terus ya. Bye. Untuk yang pertama, masukkan tepung beras, gula, dan sedikit garam. Lalu masukkan santan yang sudah dididihkan. Campurkan menjadi satu. Setelah itu, aduk hingga menjadi rata. Setelah rata, campurkan telur, lalu kocok kembali hingga menjadi rata. Setelah itu, bagi menjadi beberapa bagian. Setelah itu, masukkan adonan yang sudah dipisah menjadi beberapa bagian ke dalam tempat kukusan dan kukus selama 35 menit. Setelah sudah 35 menit, angkat dan tunggu hingga dingin. Masukkan adonan yang sudah dingin ke dalam obeng atau pohon pinang dan kukus kembali selama 30 menit. Setelah dikukus, ambil sedikit adonan agar tidak terlalu penuh dan ditali untuk siap dikemas. Untuk proses pengemasan, yang pertama-tama memotong bagian pudak untuk menjadikan pudak yang terpisah. Setelah itu, masukkan kue pudak yang sudah terbagi tadi ke dalam plastik vakum yang khusus makanan. Setelah itu, masukkan ke mesin vakum dan tunggu hingga beberapa menit sampai makanan tersebut tervakum. Setelah itu, masukkan kue pudak yang sudah divakum ke dalam kardus untuk di-packing. Setelah itu, kasih selotip ke karton yang sudah berisi kue pudak tersebut agar kue pudak aman dan packingannya tidak rusak. Permisi, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Pada kesempatan ini, kami ingin melakukan wawancara mengenai usaha produksi pudak yang Ibu jalankan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah, proses produksi, tantangan hingga strategi pemasaran pudak, agar kami bisa memahami bagaimana cara melestarikan kuliner tradisional yang khas ini. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan seputar usaha produksi pudak. Sebelum itu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Bunia. Langsung saja untuk soal yang pertama, mengapa Ibu memilih untuk memproduksi pudak? Apa karena sudah warisan keluarga? Ya, kue pudak yang saya produksi ini memang warisan keluarga gitu. Tapi karena memang saya ini generasi yang yang paling muda ya berarti ya. Otomatis kan saya sebagai anak muda ini berusaha menginovasikan bagaimana kue pudak ini yang merupakan kue tradisional ini juga tidak hanya bisa diterima oleh
orang-orang tua mungkin kan ya, tapi juga mungkin kalangan muda juga bisa tetap menikmatinya sesuai seleranya anak muda gitu. Nah, maka dari itu yang dulu mungkin yang ketika masih diproduksi oleh nenek saya yang mungkin cuman 1-2 varian rasa, makanya itu saya kembangkan kan untuk varian rasanya. Jadi memang walaupun ini warisan, tapi saya kembangkan lagi gitu, sesuai dengan selera kekinian gitu kan. Gitu. Untuk yang kedua, Ibu sudah memproduksi pudak sejak tahun berapa? Aku produksi itu sejak tahun 2017. Oh, udah lama. Sudah lama ya, kurang lebih kalau sama sekarang sekitar 9-10 tahun ya, sekitar segitu. 2017 mulainya. Untuk soal yang ketiga, bagaimana cara Ibu memastikan setiap pudak yang dihasilkan memiliki rasa dan tekstur yang konsisten? Pastinya kue pudak ini karena memang kami kan untuk produksinya kan sudah nggak skala yang kecil ya gitu kan. Kami alhamdulillah untuk memproduksinya sudah lumayan skala besar, walaupun yang nggak semuanya itu pakai alat-alat yang kayak seperti di pabrik gitu kan. Kita masih masih sistem produksi rumahan gitu kan. Lah untuk sampai kita mempersiapkan sampai kita skala yang lebih besar lagi sampai kayak pabrik ya, pastinya dengan teknologi yang ada seperti kayak ada timbangan yang kita manfaatkan. Nah kita semuanya untuk bisa sampai stabil rasanya itu ya semuanya dengan takaran, dari mulai tepungnya kan, semua bahan bakunya, kemudian untuk kayak bahan tambahannya ya, seperti kayak ada misalkan ditambahi garam gitu ya, pastinya kita semuanya harus ada takarannya supaya bisa menghasilkan rasa yang konsisten seperti itu. Untuk yang nomor 4, jika Ibu menemukan ada produk yang tidak memenuhi standar kualitas, misalnya kemasannya bocor atau teksturnya kurang baik, apa yang akan dilakukan? Ketika saya mendapati misalkan kayak OP-nya ya, kue pudak itu kan terbungkus dari pelepah dari pohon. Ketika OP-nya itu bocor, karena memang kan untuk merekatkan atau kayak mesti nyambungin ya antara satu dengan lain itu sampai membentuk bentuk pelepah yang sebagai wadahnya pudak itu kan memang pakai jahitan aja ya. Itu kan biasanya bisa terjadi bocor atau mungkin kelewatan jahitnya. Ya pastinya kita buang, kita ganti yang kita sortir dulu. Kalau misalkan masih disortir tapi masih terjadi kebocoran ya kita ganti gitu kan. Kemudian kalau misalkan namanya ini kan produk olahan ya, olahan yang kita sendiri juga masih dengan cara-cara manual. Mungkin sekali 2 kali pernah kita itu mendapati produknya itu nggak layak gitu, sampai di tangan konsumen nggak layak, kita memang harus menggantinya gitu. Jadi kita ganti sebagai ungkapan terima kasih, maksudnya kompensasi kami ya gitu kan, permintaan maaf ya, kita ganti yang baru gitu. Meskipun itu harus kita kirim, kan itu kan kita kan pembeliannya kan nggak hanya di offline aja kan, misalkan kalau di online kan otomatis kita sampai ke tangan orangnya lagi harus ada ongkirnya ya, kita tanggung juga ongkirnya seperti itu. Untuk soal berikutnya, pembersihan mendalam alat produksi dilakukan setidaknya beberapa hari sekali atau setiap hari? Untuk proses pembersihannya pastinya itu kita setiap hari, karena apa? Kue pudak itu kan dari mulai pelepahnya dari bahan organik ya, bahan alam gitu kan, bahan alam yang otomatis punya keterbatasan waktu gitu kan, karena kan mungkin nggak diolah seperti kayak plastik gitu kan. Dari bahan alam yang masih diproses-proses, makanya itu mungkin bisa tahan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi kalau pelepah dari kemasannya aja, pelepah itu bahan alam itu pastinya kan punya umur simpan yang terbatas. Kemudian dari bahan bakunya sendiri, kita tahu santan kelapa ya kan, santan kelapa itu juga sangat rentan sekali untuk basi gitu kan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan misalkan tingkat kematangannya berulang, kemudian kita juga berusaha untuk higienis, berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungannya, tapi juga area tempat produksi yang berhubungan langsung, misalkan kayak kukusannya, kemudian pancinya, bahkan apanya ya, kalau bisa memang benar-benar bersih dan kita bersihkan setiap hari kayak gitu. Untuk soal berikutnya, untuk target pemasaran Ibu sudah sampai mana dan harapannya ingin sampai mana? Sampai sekarang ini alhamdulillah saya juga selain melayani pembelian langsung ke rumah produksi atau
saya bilangnya pemasaran offline ya, saya juga melayani pembelian secara online. Nah, online itu saya selain ada aplikasi food delivery ya kan, kayak Shopee Food, GrabFood, GoFood, saya juga ada aplikasi e-commerce gitu kan, Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada lah. Kalau saya sudah melayani 4 e-commerce itu, otomatis kan untuk jangkauannya sudah tidak lagi di satu kecamatan di Sidayu atau satu kabupaten di Gresik atau misalkan satu provinsi di Jawa Timur lah. Kalau saya sudah menjangkau seluruh wilayah Jawa, kemudian Sulawesi, Kalimantan ya karena kan kalau kita menerima order dari e-commerce itu kita juga nggak bisa milih untuk alamatnya gitu kan. Jadi ya kadang pernah Sulawesi, pernah Kalimantan, Jambi segala macam lah pokoknya. Jadi pemasaran sudah sejauh itu. Nah untuk target untuk pemasaran saya pengen lebih luas lagi ya. Saya pengen ada di pastinya kan saya pasti melalui beberapa proses dulu ya kan. Kalau kue puda ini kan punya keterbatasan umur simpan ya, maksimal di 1 minggu gitu. Nah kalau nanti saya bisa mengembangkan produk saya ini, bisa bereksperimen lagi sampai produk saya ini bisa tahan minimal di 1 bulan. Nah saya pengen produk saya ini ada di semua kayak store-store supermarket gitu kan, ada di supermarket, masuk di supermarket. Jadi orang itu tidak hanya mencari produk saya itu online, tapi ketika dia ada keperluan di supermarket, misalkan di mall, di mana itu ada gitu, semuanya bisa terlayani gitu. Baik, untuk soal yang berikutnya, Pudak memiliki bungkus yang berbeda dengan kuliner lainnya. Dan itu terbuat dari apa dan kenapa dikemas menggunakan bahan itu? Pudak itu memang kue oleh-oleh khas ya, atau kue tradisional yang bisa dibilang paling unik di antara kue-kue dari khas daerah lain gitu kan. Uniknya itu memang dari kemasannya. Kalau mungkin dalamnya mungkin orang tahu banyak ini mungkin semua orang bisa buat ya, nah, tapi cuman kalau ternyata kue itu dikemas dengan pelepah dari pohon pinang, yang mana proses dari pelepah pohon pinang itu sampai bisa layak dijadikan kemasan dari bahan makanan lah, itulah yang bikin unik daripada kue pudak itu gitu kan. Nah, kue pudak itu dari kemasannya itu dari pelepah pohon pinang. Pelepah pohon pinang itu yang dari pohonnya ya. Kemudian kita proses itu kan kayak diseset ya, diseset sampai nanti mendapatkan tebal tipisnya itu sesuai yang standarnya lah, standarnya kita ya. Kita bersihkan, kemudian kita cuci, kita jemur juga, sampai jemurnya pun juga kita jemurnya nggak sembarangan, itu sampai kita mendapatkan tingkat kelembapan yang pas juga. Karena apa? Kalau lembabnya terlalu lembab banget, otomatis kita simpan untuk kita jadikan stok untuk kemasannya kayak gini ya, otomatis semuanya bakalan jambukan kalau kelembapannya terlalu lembab gitu. Tapi kalau terlalu kering, ketika nanti dipakai ya langsung pecah, wong kering kan. Ketika dimasukin adonan yang misalkan butuh ditekan atau misalnya nggak bisa lah, itu makanya itu OP atau pelepah dari pohon pinang itu yang benar-benar dari pohon itu ya nggak bisa langsung dari pohon langsung kita nggak juga, harus memang ada prosesnya sampai itu bisa mendapatkan tingkat yang pertama kelembapannya, kemudian sampai mendapatkan tebal tipisnya itu yang pas ya, gitu aja sih sementara. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk berbagi cerita mengenai produksi pudak. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan, kami dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tantangan, hingga upaya menjaga kualitas serta inovasi dalam melestarikan kuliner tradisional. Semoga usaha Ibu dalam memproduksi pudak terus berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai serta melestarikan makanan khas daerah. Sekali lagi terima kasih dan semoga sukses ya Ibu. Oke.